Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Gimana kabar kalian? Kakak bersyukur di pagi hari ini adik-adik bisa bangun pagi. Siap-siap untuk apa ya? Yaps, untuk menari, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, adik kita mulai ibadah KKK. Kita ya, yeay! There's nowhere you won't go, nothing you won't do, no place that I could hide. You're always in pursuit, I'm never too far gone, always in your side. When I wait for you, you're always right on time. You're always pursuing, always pursuing, always pursuing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. You made a way for me, opened up the door. Jesus, you have my heart, now and forevermore. You're always pursuing, always pursuing, always pursuing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. Always pursuing me. Your love is chasing, your love is chasing, your love is chasing me. You're always pursuing, always pursuing, always pursuing me. Oh, your love is chasing, your love is chasing, your love is chasing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. No, you never. And you're never gonna stop, never gonna stop. Hai adik-adik semua, selamat pagi semuanya. Wow, nggak kerasa ya kita udah memasuki bulan Juni. Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang selalu sehat. Oke adik-adik? Nah, bulan ini kakak mau kasih tahu nih, kita masih membahas tema yang sama seperti bulan lalu, yaitu Contribution Series. Bagaimana kita masih belajar untuk melihat kasih Yesus yang memberikan nyawanya untuk kita dengan mati di kayu salib. Sehingga kita perlu memberikan respon yang benar dalam hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah KKK hari ini, yuk adik-adik mari kita berdoa sebentar ya. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kami berkumpul Tuhan di tempat ini.
Tuhan bantu setiap hati anak-anak-Mu agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak pengen tanya nih, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Kalau ada yang lupa kakak ingetin ya. Nah, minggu kemarin itu kita masih belajar tentang kisah Tuhan Yesus yang diolok-olok atau dihina sebelum ia disalibkan. Wah, bayangin betapa sulitnya keadaan Tuhan Yesus waktu diolok-olok nih adik-adik. Dia pantas merasa kesal dan marah, tapi dia nggak lakukan itu lah adik-adik. Kita belajar bahwa kasih Tuhan Yesus yang luar biasa terhadap orang-orang yang menyakiti dia. Dia hanya fokus rela melakukan itu semua karena ia sangat sayang sama kita semua. Sehingga ia tetap melewati peristiwa itu demi menyelamatkan kita. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan ia telah bangkit kembali. Dan sebelum ia naik ke surga, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada beberapa orang. Yuk, simak baik-baik ceritanya ya adik-adik ya. Nah, kisah ini kakak ambil di Lukas 24 ayat 13-35 dengan judul Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Nah, pada hari di mana kuburan Tuhan Yesus terbuka, 2 orang dari murid Tuhan Yesus itu pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang jaraknya itu sekitar 7 mil atau 11 km dari kota Yerusalem. Wah, kalau jalan kaki itu lumayan jauh ya adik-adik ya. Coba deh bayangin, pasti capek banget nih 2 murid Yesus itu jalan, ya kan adik-adik? Tapi di Alkitab dituliskan, mereka itu berjalan sambil bercakap-cakap soal apa yang terjadi. Jadi asik ngobrolnya, nggak terasa adik-adik. Nah, sewaktu mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, berjalan mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Nah adik-adik, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus nih. Sehingga mereka terus berjalan sepanjang jalan itu menuju ke jalan Emmaus. Dengan Tuhan Yesus yang tanpa mereka sadari. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kalian ini ngomongin apa sih? Nah, Tuhan Yesus. 2 orang murid ini berhenti dan muka mereka jadi muram. Mereka sangat sedih nih adik-adik. Si Kleopas menjawab, engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa belakangan ini. Tuhan Yesus menjawab, apakah itu? Lalu mereka menceritakan kisah tentang Yesus dari Nazaret yang mati di kayu salib itu, dan beberapa perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus bilang kalau tubuh Tuhan Yesus itu menghilang. Dan beberapa orang akhirnya datang untuk melihat kuburan Tuhan Yesus, dan memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi teman kami gak menjumpai Tuhan Yesus di sana. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang sama Kleopas dan satu muridnya yang berjalan bareng, hai kamu orang bodoh yang tidak mempercayai apa yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias perlu melalui semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang firman Tuhan, semua yang tertulis di kitab suci. Saat mereka hampir sampai ke Emmaus. Nah, Tuhan Yesus seolah-olah kayak mau pergi lagi lanjutin perjalanannya. Tapi kedua murid Yesus ini mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal sama mereka karena hari udah mau malam. Waktu mereka mau makan, Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengucapkan berkat. Terbukalah mata 2 orang murid ini dan baru mengenal Tuhan Yesus. Tepat waktu itu Tuhan Yesus menghilang adik-adik. Salah satu dari mereka pun ngomong, bukankah hati kita ini berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu saat itu juga mereka pergi kembali ke Yerusalem dan mendapati 11 murid Yesus lain menceritakan kepada mereka bahwa mereka juga telah melihat Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Wow, kisah yang luar biasa ya adik-adik ya. Bagaimana sekali lagi kita lihat sosok Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Nah, saat kakak membaca ini, cerita ini kakak tuh berasa bahwa Tuhan Yesus itu memang ada, Tuhan Yesus nyata dan selalu menjaga kita. Saat kakak membaca cerita ini. Nah, adik-adik, kematian Tuhan Yesus memang membawa kesedihan bagi banyak muridnya. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita punya keyakinan yang benar untuk merespon kematiannya.
Dari murid-muridnya kakak belajar saat kita tahu dan mengerti isi firman yang kita baca, sama seperti murid-murid Yesus, harusnya hati kita berkobar-kobar dan semangat untuk sharing ke orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dialami murid-murid saat mereka berjalan ke Emmaus bersama Tuhan Yesus. Mereka jadi semangat mendengar firman yang dijelaskan tanpa melakukan hal lain. Mereka balik lagi loh adik-adik ke Yerusalem. Bayangin, udah capek jalan kaki ke Emmaus sejauh 7 mil atau 11 km harus balik lagi menempuh perjalanan dengan jarak yang sama. Padahal mereka baru aja tuh mau nyampe dan mau makan. Kakak percaya itu terjadi karena mereka semangat membawakan kabar baik, yaitu tentang kebenaran bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, sesuai dengan yang ditulis kitab suci selama ini yang diajarin kepada mereka. Nah, hari ini praktiknya gimana ya di kehidupan kita? Kita bisa belajar untuk merespon firman Tuhan itu dengan sharing kabar baik atau Injil firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik bisa mulai cerita sama teman-teman adik-adik di sekolah misalnya, atau teman-teman yang suka main bareng sama adik-adik. Adik-adik cerita betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik atau sebagainya. Tapi kuncinya, adik-adik perlu yakin dulu sama firman itu sendiri. Percaya nggak adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik dan penuh kasih sama kita? Nah, itu jadi bahan renungan ya adik-adik ya, untuk adik-adik bisa sharing dalam kelas masing-masing. Yuk, mari kita respon dengan benar terhadap kebenaran firman dengan sharing firman atau Injil. Nah adik-adik, kakak mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama dengan Kamira. Jangan lupa ikutin Kamira ya. Yuk, kita menyanyi bersama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, terangi jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, terangi jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Yeay, kalian hebat banget adik-adik semua. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Gotta follow you wherever you lead. Just tell me where to go, I'm all in. Show me the path of life, lead me day and night. No matter where we go, I'm all in. You can tell me to wave my hands up in the air, shout loud like no one else is there. You can tell me to start up high and twist it down. Here we go now, jump up and spin around. Here we go. Gotta follow you wherever you lead. Just tell me where to go, I'm all in. Show me the path of life, lead me day and night. No matter where we go, I'm all in. You can tell me to wave my hands up in the air. Wave 'em. Shout loud like no one else is there. Tell me to start up high and twist it down. Here we go now, jump up and spin around. Everybody say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. That's it now. Oh, oh, oh. Oh. Do, 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 do. Do, 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 down.
Wah, firman Tuhan yang luar biasa ya Yora. Iya. Halo adik-adik. Tadi kita sudah mendengar ya kisah luar biasa bagaimana Yesus menampakkan diri di dalam perjalanan ke Emmaus. Kita bisa belajar adik-adik dari dua murid itu. Bagaimana Tuhan itu selalu ada bersama kita di saat kita merasa sedih maupun senang. Dan Tuhan itu punya pengharapan loh supaya kita itu bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Yuk, mari kita satukan hati dan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur melalui firman Tuhan, kami mau mengerti Tuhan kalau Engkau selalu ada bersama kami dalam segala situasi baik senang maupun sedih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.